Selalu ada hikmah. Balik lagi bareng Koko sama Kang Surya. Ini kita lagi mau ngelihat alatnya ini yang rally video tadi kan. Masya Allah. Ini bentuk alatnya teman-teman. Sekitar 4 kiloan. Dibawa, dipegang sambil berdiri. Nah ini nanti di bawahnya dia bakal ngedeteksi ada korban di dalamnya atau tidak. Dan di sini ada layarnya nih untuk bisa diperhatiin, ngeliatin, ngedeteksi beneran ada orang atau enggak di dalamnya. Ini dia seberapa meter bisa tembus di dalam. Misalnya ke kuburnya berapa meter bisa kedeteksi. Sampai saat ini alat rally video ini kita eksperimen bisa sampai kedalaman 2 meter gitu. 2 meter ya, Masya Allah. Dan kalau udah lebih 3 meter baru di sininya nggak kedeteksi. Iya, tidak terdeteksi. Cara pakainya gimana kalau dari awal nyalain? Dinyalakan, kemudian isi nama petugas dan lokasinya, kemudian bisa kita atur juga mau seberapa lama alat ini digunakan. Pakai baterai ya? Betul, pakai baterai. Jadi kita bisa kemana saja gitu tanpa Ngikutin, khawatir. harus kabel ya kurang panjang atau enggak ya? Betul. Kemudian setelah itu semua kita atur, kita bisa mulai scanning gitu. Oke. Nanti ketika misalnya ternyata di bawah benar ada orang, apa bunyi kah atau gimana? Ada indikator warna yang berbeda gitu. Untuk warna biru keseluruhan grafiknya berarti tidak ada korban. Kemudian ketika ada warna oranye maka ada korbannya. Jadi akhirnya jadi tahu di belah situlah harus digali ya. Jadi cara kerjanya sederhana, tapi otak dibalik itunya yang luar biasa ya. Yuk kita balik duduk lagi ya. Oke. Nggak apa-apa, dikeletakin aja. Atau di sebelahnya. Masya Allah. Terima kasih, ini penemuannya luar biasa dan jelas amat sangat bermanfaat, wabil khusus bagi teman-teman yang tim SAR ya, menyelamatkan jiwa. Iya. Jadi target untuk yang paling dekat sekarang ini pengen beresin yang pakai drone dulu tuh. Iya, betul. Karena yang dengan drone itu lebih safety begitu. Itu drone-nya nanti jadi harus ada drone khusus yang memang udah sepaket sama ininya, atau nanti alatnya ada bisa dilepas dibawa kemana-mana dan bisa dipasangin ke drone manapun yang orang punya. Untuk alat drone-nya itu sebenarnya bisa yang mana saja, dan yang utamanya itu adalah sensor radarnya itu sendiri begitu. Jadi bentuknya alatnya sebetulnya kayak gini, cuma diperkecil, tapi nanti terus dia bisa dipasangin di drone yang mana aja yang selagi mencukupi ya. Sesuai dengan kemampuan drone itu mengangkat beban yang kurang lebih kisaran 2 kilo. Gitu. Cuman 2 kiloan ya. Nah kalau ini kan alatnya nempel sama reruntuhannya kan. Tapi kalau yang drone kan dia kan nggak nempel karena terbang. Berarti ada jarak lagi dari alat sampai ke arah reruntuhan, di bawah reruntuhannya baru ada korbannya. Berarti kan terbangnya kudu mendekat kan? Iya, betul. Nah, mendekatnya itu harus nyampe berapa meter baru bisa mulai kedeteksi? Untuk jarak drone di atas reruntuhan itu maksimal 3 meter lah. 3 meter ya, jadi kalau misalnya kayak masih di atas gedung banget jauh itu harus turun lebih rendah lagi. Iya, betul. Dan tadi ya, ini kalau misalkan kita berharap ini bisa diperbanyak ya, bisa disebar kepada semuanya. Kalau nanti misalkan barangnya nanti dijual ini, kira-kira harga jualnya di berapaan? Untuk harga jualnya dengan yang versi dipegang ini kurang lebih itu ya masih di bawah 100 juta gitu. Jutaan. Mungkin bisa lebih di bawah lagi. Dan ini bisa dipakainya, ya kan kita tahu ya pencarian korban reruntuhan itu kan bisa benar-benar berhari-hari. Kalau pengen dipakai seharian, ini berarti tinggal apa? Stok baterai aja gitu kalau misalnya baterainya habis. Betul, kita bisa ganti baterai dan alat ini juga dicasnya bisa cepat gitu. Oh, itu ada fast chargingnya. Pakai baterai kayak gimana sih? Kayak buat remote biasa gitu atau? Baterainya itu kita juga rakit sendiri. Oh, bikin sendiri khusus. Ya, betul. Untuk memenuhi spesifikasi kapasitasnya, kemudian bagaimana baterai ini bisa memenuhi alat-alat spesifikasi alat-alat yang ada di rally video begitu. Masya Allah. Sekali baterainya full itu tahan berapa jam digunain? Untuk sekali baterai full penggunaan itu sampai saat ini masih di kurang lebih 1 jam gitu. 1 jam ya. Betul. Nah ini hanya bisa reruntuhan aja kah atau bisa misalkan kan longsor? Nggak ada reruntuhan, nggak ada bekas-bekas batu bata tapi tanah aja gitu, bisa juga? Untuk tanah itu sebenarnya ada konsepnya lagi namanya
GPR gitu. GPR itu Apa ground tuh? penetrating radar. Ground penetrating radar itu radar yang menembus tanah gitu. Untuk pemodelan dengan aplikasi tersebut memiliki pengaturan yang berbeda. Sebenarnya bisa, cuman perlu pengaturan yang berbeda. Untuk saat ini dari Profesor Adia juga ada ide untuk riset mitigasi bencana tanah longsor dengan biasanya tanah longsor itu terdapat gerakan kecilnya juga sebelum tanah tersebut longsor gitu. Sama halnya dengan dada yang pergerakan kecil, tanah pun juga memiliki ciri yang sama sebelum longsor gitu. Selain alat ini, Mas Surya sendiri apakah mungkin sudah menemukan alat-alat lain juga sebelumnya Untuk di invent? alat yang telah kita produksi, produk-produk riset dari lembaga riset kami yaitu Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Intelligent Sensing IoT gitu. Itu ada Rallivide, kemudian ada AgriRadar. AgriRadar itu untuk mengecek atau deteksi defisiensi hara, kemudian ada Simbah yaitu untuk keselamatan atau kesehatan jembatan gitu. Sama juga pergerakan kecil kan ketika jembatan dilewati kereta ada pergerakan. Itu ya yang berat ya, Masya Allah. Ternyata ini bukan alat pertama yang beliau dan kawan-kawan dan dosen-dosen bikin ya. Ada alat-alat yang lain. Nah, kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang karya-karya beliau. Maka jangan kemana-mana, tetap di SA, selalu ada hikmah.